Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus. Ya, silahkan buka di halaman 39. Oke, bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M itu adalah gradien atau kemiringan garis. Jadi yang harus kalian ingat itu adalah gradien ini akan kita bahas nanti setelah materi yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi untuk kelanjutan untuk bab ini itu dia diperlukan. Keterangan ini harus kalian ketahui gradien itu apa, yaitu kemiringan garis. Nah, jadi nanti akan digunakan untuk mencari bentuk persamaan garis lurus ya. Nah, contohnya misalkan di situ Y sama dengan 2X kurang 1, seperti itu. Jadi gradien itu adalah si 2 ini. Karena M itu kan letaknya di depan X. Maka gradiennya adalah 2. Lalu misalkan kita punya contoh seperti ini, 3X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0. Seperti itu ya. Maka gradiennya berapa? Kalau ditanya gradien dari soal yang nomor 2 ini, contoh soal nomor 2 ini, maka kalian harus dulu mengubah bentuknya menjadi seperti ini, yang seperti nomor 1. Bagaimana caranya? Berarti harus dipindah ruaskan. Tinggalkan di sebelah kiri ini hanya Y saja. Maka nanti di sini yang ada Y itu kan min 2Y. Maka min 2Y ini dia tetap dulu di sebelah kiri. Lalu yang sisanya yang 3X dan juga min 5 ini kita pindahkan bersama 0 ini. Jadi nanti di sini diperoleh 0 ya, tetap 3X ini yang ada variabel dulu ditaruh ke depan. Jadi 3X ini itu kan dia positif. Ketika dia pindah menjadi min 3X, lalu negatif 5 ini dia negatif pindah menjadi positif 5. Kalau sudah seperti ini, kita sederhanakan 2Y sama dengan 0 ya. 0 ini kan sejenis dengan 5, maka min 3X dulu yang kita tulis di depan, lalu 0 ditambah 5 itu sama dengan positif 5. Nah, kalau sudah kita pindah min 2Y ini, min 2-nya saja yang kita pindah. Min 2 itu kan dia kali dengan Y, jadi min 2 kali Y. Kalau kali kan pindah jadi bagi. Jadi di sini sama dengan min 2-nya itu pindah, karena di sini ada min 3X dan juga 5, maka ini kita pindah satu-satu. Jadi nanti min 2 ini kita pindah bersama min 3 ini, jadi min 3 per min 2, lalu ditambah 5 per min 2, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita sederhanakan. Jadi Y sama dengan min bagi min itu sama dengan positif. 3 per 2 itu sama dengan 3 per 2 saja kita tulis, tidak perlu bentuk desimalnya ya. Jadi di sini kita menyederhanakan tandanya saja. Kalau bisa dibagi ya bagi. Misalkan di sini 3 bisa dibagi dengan 2, maka bagilah itu angkanya. Contoh 4 per 2, kan 4 bagi 2 sama dengan 2. Tulislah di sini 2, kayak gitu. Karena 3 per 2 tidak bisa dibagi dan akan menghasilkan pecahan desimal, maka tidak perlu disederhanakan lagi. Jadi di sini positif kan? Positif 5 ini. Jadi positif ini punyanya si 5. Jadi terus dibagi dengan negatif. Positif bagi negatif itu negatif. Jadi kita ganti tandanya itu jadi kurang di sini. Lalu 5 bagi 2 itu juga akan menghasilkan pecahan desimal. Maka kita tulis saja 5 per 2 seperti itu saja. Maka jawabannya adalah 3 per 2 X kurang 5 Y. Dimana gradiennya itu sama dengan 3 per 2. Jadi kalau kita pengen tulis di sini keterangannya bahwa M itu sama dengan 2. Karena letaknya adalah di depan X. Lalu kalau yang ini M-nya sama dengan 3 per 2 seperti itu. Jadi bentuk persamaan garis lurus, bentuk umumnya itu yang ini ya, Y sama dengan MX tambah C, sedangkan ini contohnya bagaimana mendapatkan gradien jika bentuk persamaannya itu seperti ini ya. Jadi persamaannya di sini terdapat dua buah variabel X dan juga Y. Oke, nah selanjutnya kita menggambar grafik garis lurus. Jadi garis lurus itu kan coba kalian perhatikan ini persamaan garisnya itu dia variabelnya itu berpangkat paling tinggi adalah 1. Jadi itu tuh adalah persamaan linear ya, dua variabel kayak gitu. Jadi ada namanya linear. Bisa ditulis seperti ini atau di buku biasanya linear kayak gitu. Nah, ini kan dia adalah suatu persamaan. Kalau linear ini itu variabelnya, hurufnya itu berpangkat paling tinggi adalah 1. Jadi seperti ini X ini pangkat 1. Tapi misalkan 2X kuadrat dikurangi Y ditambah 3, ini bukan linear. Kenapa? Karena variabelnya itu berpangkat paling tinggi adalah 2. Walaupun Y ini 1. Jadi di sini itu dia bukan persamaan linear. Nah, jadi kalau dia persamaan linear, ini harus kalian ketahui bahwa ketika digambar grafiknya, maka itu akan menghasilkan bentuk garis lurus. Jadi nanti grafiknya itu garis lurus seperti yang terlihat pada LKS kalian yang halaman 39. Ya, nanti garis lurus. Jadi grafiknya itu garis lurus kalau dia linear. Nah, sekarang
bagaimana cara menggambarnya? Yang pertama kita buat titik bantu. Ya, titik bantu di mana terdiri dari 3 baris. Ya. Baris pertama itu untuk kolom X, ya, untuk X, baris kedua untuk Y, dan baris ketiganya itu untuk pasangan koordinatnya X, Y. Nah, di mana di sini untuk menggambar suatu garis itu kalian cukup membuat 2 buah titik saja. Ya, banyak lebih baik kalau minimalnya itu bisa 2 titik. Jadi untuk menggambar suatu garis, ya, garis lurus, kalian perlunya itu menggambar 2 buah titik. Ya, harus diketahui minimal sekali, paling sedikit itu dia diketahui 2 buah titik, maka terdapatlah atau terbentuklah 1 buah garis lurus. Tapi kalau dia kalian bikinnya cuma 1 titik saja, mencarinya 1 titik, ini garisnya bisa ke mana saja. Banyak garis yang bisa dibuat oleh 1 buah titik. Jadi harus kalian ingat, ya, minimal untuk menggambar suatu garis itu 2 buah titik. Lebih banyak, lebih bagus. Jadi ini cuma saya jelaskan minimalnya saja. 2 buah titik. Nah, sekarang bagaimana yang kalian isi? Itu yang pertama adalah si X-nya ini, kolom X-nya ini. Terserah kalian mau mengisi dengan angka berapapun, ya. Tapi yang saya sarankan angkanya itu yang kecil-kecil saja. Nah, ini triks untuk menggambar suatu grafik, tapi ini hanya berlaku jika, ya, ada konstantanya ini. Yang 3 ini kan konstanta namanya. Jadi konstanta itu saya ingatkan kembali adalah suatu angka yang tidak ada variabelnya. Yang variabelnya itu atau hurufnya itu tidak terlihat di samping dia, kayak gitu. Sebenarnya dia ada variabel tapi tidak ditulis karena variabelnya berpangkat 0. Jadi misalkan contoh soal seperti yang di LKS itu, yang contoh A, ya, gambarkan garis-garis persamaan berikut yang Y sama dengan 2X. Nah, Y sama dengan 2X seperti ini atau 2X kurang Y seperti ini saja yang tidak ada konstantanya, ya, maka itu tidak bisa menggunakan trik menggambar yang akan saya jelaskan ini. Kalian harus menggambar dengan angka sembarang. Misalkan di sini 1, 2, pokoknya jangan 0. Kalau ini saya sarankan 0 boleh, tapi cuma 1. Misalkan di sini 0 dan 1 seperti itu, atau min 1, 0 seperti itu. Terserah kalian. Untuk menggambar grafiknya, itu triknya itu seperti ini. Jadi di sini kita isi kolom pertama itu X-nya adalah 0. Jadi di sini 0. Nah, kita isi di situ 0. Lalu kita cari nilai Y-nya. Bagaimana mencari nilai Y? Jadi di sini kita bikin coretan di sampingnya, ya. Tulis kembali soalnya. Tapi di sini kita beri keterangan bahwa nilai X-nya itu sama dengan 0 sesuai yang kita taruh di dalam kolom ini. Jadi X-nya sama dengan 0, maka Y-nya itu berapa? Jadi kita substitusikan, kita ganti X-nya itu dengan 0. Jadi di sini kan soalnya 2X kurang Y tambah 3 sama dengan 0. Seperti itu kan? Berarti ganti X-nya dengan 0, berarti 2 kali 0. Karena 2X artinya adalah 2 kali X, maka di sini kita tulis 2 kali 0 dikurang Y ditambah 3 sama dengan 0. Lalu kan Y-nya itu kan diminta adalah Y yang positif. Maka karena ini negatif, bisa kita pindahkan di sini, jadinya dia positif Y. Lalu 2 kali 0 itu sama dengan 0. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Maka Y-nya sama dengan 3. Kita taruh Y-nya itu di bawah 0. Seperti itu. Maka koordinat kartesiusnya, titiknya itu adalah 0,3. Karena X, Y. X-nya 0, Y-nya 3. Jadi 0,3 seperti itu. Lalu lanjut. Trik selanjutnya. Tadi karena X-nya itu sama dengan 0, maka gantian Y-nya sekarang yang 0. Caranya sama seperti ini. Y sama dengan 0, maka di sini nanti 2X kurang Y tambah 3 sama dengan 0, kita ganti Y-nya dengan 0, karena kita sudah menaruh angka 0 di kotak ini. Jadi di sini 2X-nya tetap, ya, dikurang Y-nya kita ganti 0, ditambah 3 sama dengan 0. Nah, 2X kurang 0, itu dia 2X. Ya, lalu 3 ini pindah ruas jadi negatif 3, seperti itu. Ya, jadi X-nya berapa? Karena tadi 2X artinya 2 kali X, maka kali pindah jadi bagi. Jadi negatif 3/2. Ya, negatif bagi positif kan negatif. Jadi negatifnya ini milik 3/2. Seperti itu. Maka kita taruhlah di sini min 3/2. Lalu, berapa titik koordinatnya? Berarti min 3/2, 0. Seperti itu. Oke? Lalu, langkah keduanya kita menggambar grafik.
gambar koordinat kartesius seperti ini, yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y ini yang horizontal ini. Yang vertikal. Nah, sekarang perhatikan di sini, menaruh angka-angka pada sumbu X dan sumbu Y ini harus jaraknya sama. Jadi misalkan kalian menggunakan penggaris pakai satuan senti atau pakai buku Streamin, jadi misalkan pakai buku Streamin itu kan dia kotak-kotak. Jadi misalkan dari titik 0, ini kan tengah-tengah sini tuh 0. Jadi dari titik 0 ke angka 1 yang di sebelah sini 2 kotak, maka ke sini pun dia dari 0 ke kiri ini min 1 ya. Itu nilainya juga 2 kotak kalau kalian pakai buku Streamin. Tapi kalau kalian pakai buku biasa lalu kalian menggambarnya itu pakai penggaris ya. Jadi misalkan di sini 1 cm, maka di sini pun 1 cm. Jadi ukurannya itu harus dan wajib sama. Tidak boleh kecil, besar seperti itu yang tidak beraturan, tidak diperkenankan. Jadi di sini kalian taruh angka-angka yang sesuai yang ada sini. Misalkan di sini kan dia mintanya di sini Y-nya 3, maka Y itu 3 positif berada di atas. Jadi harus kita gambar 3 satuan seperti ini minimal. Ya, minimal. Boleh 4, ya. Terus di sini X-nya itu negatif 3/2. 3/2 kalau yang kita bagi 3 bagi 2 itu kan 1/2. Jadi negatif 1/2. Min 1/2 berarti di sini nih, karena min 3/2. Nah, kalau sudah mari kita gambar. Oke, sekarang perhatikan di sini titiknya adalah 0,3. Artinya apa? X-nya 0, X0 itu di sini. Ya, tepat di titik ini. Lalu Y-nya itu 3, berarti dari titik yang awal ini itu naik 3, jadi tepat pada sumbu X, jangan di luar sini menitikinya. Jadi kalau kalian menitiki di sini, artinya nanti dia mempunyai koordinatnya itu di sini. X-nya itu bukan 0, tapi 0, berapa gitu. Nah, jadi tepat pada sumbu X. Jadi begini cara menggambar grafiknya, ya. Ini adalah titik 0,3, diberi nama. Lalu titik selanjutnya adalah negatif 3/2 untuk X-nya. Ini X, negatif 3/2 itu tepat di sini, tepat pada sumbu X. Lalu Y-nya itu 0. Artinya apa? Dia tidak ke atas atau ke bawah, berarti dia tidak bergerak. Artinya dia tetap pada posisi ini. Ini adalah titik min 3/2,0. Kalau sudah, hubungkan pakai penggaris supaya rapi. Jadi di sini kita peroleh garis lurusnya. Nah, ini adalah grafik daripada persamaan 2x kurang Y ditambah 3 sama dengan 0.